Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga masih sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita sama-sama buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita pada pagi hari ini akan belajar bersama pelajaran ketujuh. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah memahami makna, tugas, dan sifat-sifat Rasul Allah. Anak-anak yang berbahagia, Rasul itu artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yakni orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sekarang bagaimana dengan Nabi? Apa bedanya Rasul dan Nabi? Sedangkan Nabi, mereka menerima wahyu tapi tidak berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau kepada umat manusia. Wahyu yang mereka terima hanya untuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran kaitan dengan Rasul, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mu'dzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Anak-anak yang berbahagia, ayat di atas menjelaskan kepada kalian tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul itu untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mentaati perintahnya. Bagi mereka akan diberikan kenikmatan dan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam kelak di akhirat. Nabi dan Rasul, anak-anak yang berbahagia, adalah manusia biasa. Laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia yang lainnya, Nabi atau Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia yang lain. Makan, minum, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, dan juga mati, serta sifat-sifat manusia lainnya. Anak-anak yang berbahagia, para utusan Allah itu mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan sifat-sifat yang istimewa. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Anak-anak yang berbahagia, sekarang apa sifat wajib bagi Rasul itu? Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq itu artinya jujur dan benar. Seorang Rasul sepantasnya dan seharusnya berkata jujur dan selalu berbuat benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan, selalu benar dalam perbuatan, mustahil dia berkata dusta atau berbohong. Kemudian kedua, amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketiga, sifat Rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus bisa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan dirinya. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diinformasikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian keempat, fatona. Fatona itu artinya cerdas. Rasul itu cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul sepantasnya pandai, selayaknya cerdas akalnya. Kemudian memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau budi akal yang tinggi. Dengan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas-tugas kerasulannya dengan baik. Anak-anak yang berbahagia, sifat-sifat Rasul Allah itu tidak hanya kalian pahami, kalian ketahui, juga seharusnya kalian amalkan, kalian praktekkan, kalian teladani, kalian contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seorang siswa yang sedang berkata-kata dengan sikap sopan dan santun. Ini menunjukkan tentang sifat sidik. Kita harus berkata sopan, berkata benar kepada siapapun. Tidak boleh membohongi orang lain. Kemudian berikutnya ada gambar seorang sedang menyampaikan titipan kepada orang lain. Ini kalau kita kaitkan dengan sifat Rasul, apa namanya? Amanat. Yaitu menyampaikan amanat dari seseorang kepada orang lainnya. Ini juga harus kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manakala dititipi oleh orang lain, sampaikanlah. Apapun itu, omongan, barang, maupun yang lainnya. Kemudian ini ada lagi gambar seorang anak yang sedang menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Ini kalau dalam sifat Rasul namanya tabligh.
Kamu harus belajar selalu menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Menyampaikan unek-unek, menyampaikan pikiran, harus bisa. Sehingga orang lain bisa memahami apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu. Kemudian ada satu gambar lagi. Nah, ini siswa-siswi yang sedang belajar di rumah. Menunjukkan sifat Rasul apa ini? Sifat Rasul fatona, yaitu cerdas. Dengan belajar, maka kecerdasan kalian akan bertambah. Seseorang itu kalau belajar terus-menerus, maka dia akan pandai, akan cerdas. Kecerdasan manusia itu ibarat pisau. Kalau sering diasah, maka dia menjadi tajam. Demikian juga otak manusia, pikiran manusia, manakala sering belajar, diasah dengan belajar, maka dia semakin cerdas. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya coba perhatikan, kalian diminta mengerjakan lembar kerja siswa. Untuk kali ini ada 5 pertanyaan yang kamu harus kerjakan. Saya bacakan. 1. Siapa Rasul itu? 2. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? 3. Apa tugas Rasul itu? 4. Sebutkan 4 sifat wajib Rasul dan jelaskan. 5. Sifat-sifat wajib Rasul itu harus titik-titik oleh kita semua. Demikian, selamat mengerjakan dan mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.